Anda kembali di 60 Menit Special Report, saudara. Seiring turunnya produksi beras tanah air, impor beras pemerintah Indonesia pun terus meroket. Optimalisasi lahan rawa pun jadi jurus baru. Namun pengamat pertanian menilai, seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah bijak, memperhatikan kaidah pengembangan pertanian. Padi, komoditas panganan pokok sebagian besar penduduk Indonesia menyongsong hari. Dikenal sebagai negara agraris, namun nyatanya tak sedikit petani hidup miris. Swasembada beras terakhir saja terjadi 1984 silam. Kini, beban sektor pertanian kian berat, ketahanan pangan pun terancam. Ya banjir, tergenang air dalam pengolahan lahan itu sangat susah. Bahkan mau nabur pun tidak tumbuh. Dari situ tentu total produksi kita, gabah kering giling ataupun beras, itu akan terasa dan terlihat bahwa memang kecukupan pangan kita dirasakan memang kurang. Sehingga kita lihat dari dari kekuatan Bulog atau cadangan beras kita yang ada di Bulog, itu waktu itu ada beberapa bulan di 2023 itu ada shortage. Produksi padi merosot, impor beras terus meroket. Darurat ketahanan pangan di depan mata. Akankah Nusantara baik-baik saja? Pagi yang cerah menyambut petani desa Bandar Jaya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bergegas menggarap sawah. Abdi Setio Margono, petani muda berusia 32 tahun ini, harus menaburi sawahnya dengan kapur atau dolomit, senyawa kimia untuk menetralkan pH tanah untuk hasil produksi padi unggul. Sawah seluas 5 hektar milik Abdi memang tak seperti lahan sawah subur pada umumnya. Terletak 120 km dari kota Palembang dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan, sawah Abdi berada di lahan rawa yang sulit. Dalam pengolahan tanah itu agak kesusahan, lebih lama kayak gitu. Ya banjir, tergenang air dalam pengolahan lahan itu sangat susah. Bahkan mau nabur pun tidak tumbuh. Bahkan yang tumbuh itu yang kelihatan yang tanahnya yang agak tinggi, yang lebih rendah itu nggak tumbuh kayak gitu. Karena dulu itu dengan serba manual kayak gitu kan, ongkos dalam bertani itu tinggi kayak gitu kan, belum ada alat, jadinya itu sangat membingungkan lah petani itu karena serba manual kayak gitu. Abdi sedikit lega sejak optimalisasi lahan rawa digalakan dan alat pertanian modern masuk ke desanya. Kemudahan bertani ada di depan mata, lahan rawa pun bisa menghasilkan beras unggul. Kini, sawah Abdi bisa menghasilkan 5 ton beras per hektar. Harga beras dipatok Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Dari situlah ada keinginan pengen lebih mendalami lagi bertani modern. Yang jelas untuk di era yang modern ini, yang saya rasakan itu lebih mudah dalam pengolahan lahan, pemanenan. Transformasi pertanian tradisional ke modern menjadi jalan keluar menekan biaya produksi hingga 50%. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sahrul, menyebut adanya pembaruan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang masuk ke wilayahnya diharapkan dapat menggenjot produksi padi unggul. Bahkan kita menginginkan ini menjadi IP 300 di lokasi ini. Dalam 1 tahun itu kita harapkan menjadi 3 kali tanam. Jadi intensitasnya lebih tinggi. Kita harapkan kalau tadinya mereka produksinya itu 5-6 ton, kalau dia 2 kali tanam dan 2 kali panen, berarti dia mendapatkan 12 ton dalam setahun. Apalagi 3 kali panen. Nah ini kita harapkan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Oki ini, di lahan Pasang Surut ini, akan memberikan kontribusi yang berarti untuk stabilitas pangan kita.
Di sisi utara Sumatera Selatan, hamparan sawah Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, tumbuh di atas lahan rawa, terlihat menguning dan siap panen. Dahulu, sawah ini memiliki indeks pertanaman yang rendah. Kondisi lahan yang tidak mendukung membuat tanaman silih berganti. Kini, penanaman padi kembali dilakukan sedikitnya 2 kali dalam setahun. Bahkan, para petani bisa merasakan panen berlipat. Normalisasi saluran dan pembuatan tanggul jadi faktor utama berhasilnya optimalisasi lahan rawa. Berstatus sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Sumatera Selatan tengah fokus melakukan percepatan optimalisasi lahan demi menggenjot produksi padi. Benarkah ketersediaan bahan pangan nasional sedang tidak baik-baik saja? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menyebut, kondisi cuaca ekstrim dan situasi geopolitik dunia menjadi penyebab utama merosotnya produksi beras di tanah air. Pasti salah satunya adalah kondisi El Nino. Dampak El Nino yang berkepanjangan dari tahun lalu itu, katakanlah mulai dari bulan 6 atau 7 tahun lalu, sampai misalnya di akhir tahun dan bahkan Januari, dan bahkan kemarin bulan Maret, Ibu Kepala BMKG itu sudah mendeklar juga, men-speech bahwa kemarau di Indonesia itu nanti bisa sampai 9 atau 10. Nah, terus kemudian tentu dampak daripada geopolitical tension lah gitu ya, artinya ada perang Rusia, Ukraina, macam-macam, itu akan berdampak terhadap sebenarnya keberlanjutan pertanian. Khususnya di kita pasti ada, karena tentu contoh saya bilang gampangnya, pupuk kita banyak yang kita bawa atau kita impor dari luar, dari Rusia atau dari Ukraina gitu. Nah, itu jadi itu akan berpengaruh. Produksi dan kebutuhan beras Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Menurut catatan Kementan, tahun 2022 produksi beras berada di 31 juta ton dengan kebutuhan beras nasional 30 juta ton. Tahun 2023 produksi beras 30 juta ton dengan kebutuhan beras nasional juga di angka 30 juta ton. Hal ini membuat kita tidak memiliki cadangan simpanan beras sehingga pemerintah pun harus melakukan impor beras untuk mengamankan stok beras nasional. Targetnya di tahun 2024 ini produksi beras diharapkan bisa naik di 32 juta ton dengan kebutuhan beras nasional di 31 juta ton dan produksinya bisa konsisten terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Menurunnya produksi beras di Indonesia mengakibatkan pemerintah harus mengimpor beras demi amankan kebutuhan cadangan beras nasional. Jumlah impor beras Indonesia pun meroket. Tahun 2022, impor beras Indonesia sebanyak 429.000 ton. Tahun 2023, impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton. Tahun 2024, impor beras Indonesia diperkirakan rekor menyentuh 5,16 juta ton. Dari situ tentu total produksi kita, gabah kering giling ataupun beras, itu akan terasa dan terlihat bahwa memang kecukupan pangan kita dirasakan memang kurang. Sehingga kita lihat dari dari kekuatan Bulog atau cadangan beras kita yang ada di Bulog, itu waktu itu ada beberapa bulan di 2023 itu ada shortage, sehingga keputusan pemerintah harus melakukan importasi untuk beras kita. Di tengah rapor pertanian yang anjlok, pemerintah optimis targetkan Provinsi Sumatera Selatan menambah produksi beras 1 hingga 2 juta ton per tahun sehingga dapat menyelesaikan 30% persoalan negara terkait impor beras. Optimalisasi lahan rawa jadi salah satu jurus. Sebanyak 98.400 hektar lahan rawa di Sumatera Selatan akan dioptimalkan untuk pertanian. 22.000 hektar di Kabupaten Banyuasin, 65.000 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 5.000 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 4.000 hektar di Kabupaten Ogan Ilir, dan 2.400 hektar di Kabupaten Muara Enim.
Pak Dirjen, salah satu tugas utama yang sedang diemban Kementan adalah mengoptimalisasi lahan rawa. Tapi sebetulnya apa sih Pak tantangannya untuk tugas itu gitu? Contohnya, karena rawa ini terbagi-bagi Mbak. Jadi kalau kita kelaskan, ada rawa itu pasang surut. Pasang surut yang dipengaruhi oleh sungai kan, dipengaruhi air sungai. Jadi katakanlah di sini misalnya Sumatera Selatan dipengaruhi oleh Sungai Musi kan gitu kan. Ini air masuk ini Sungai Musi ini. Jadi artinya kalau ini tidak dipasang pintu-pintu untuk stoplok-stoplok ini, akhirnya pada saat dia pasang itu kan air masuk langsung ke lahan. Itu akan banjir. Nah, terus kemudian kalau nanti kelasnya itu atau golongan rawa kita adalah lebak, ada lebak dangkal, lebak tengah, lebak dalam. Kalau lebak dalam dan tengah ini akan dipengaruhi sangat oleh curah hujan. Manakala curah hujan tinggi atau masa musim hujan, ini air di sawah itu, di areal itu bisa sebegini, Mbak. Pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa, masih sanksi optimalisasi lahan yang coba didorong pemerintah akan peroleh hasil. Pasalnya, bukan kali ini saja pemerintah menerapkan strategi serupa. Sejak, tidak hanya sekarang kan, sejak tahun 1996 kan, pemerintah melakukan hal yang mirip yang sekarang ini dilakukan. Nah, kalau tahun 1996 itu melalui program yang pemerintah namakan PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar kan, itu kan juga lahan rawa kan. Lalu apakah itu berhasil? Gagal total kan. PLG gagal total. Lalu kemudian di masa SBY tahun 2013 setelahnya ada 2 proyek lain di Ketapang untuk pengembangan sawah di Ketapang seluas 100.000 hektar, di Bulungan 300.000 hektar. Lalu apakah kedua proyek tersebut berhasil terjadi peningkatan produksi? Sama sekali tidak, gagal juga kan. Tapi saya melihat kenyataan selama 25 tahun terakhir tidak ada satupun yang berhasil. Kalau itu proyek pengembangan lahan ya Mbak, yang di Sumatera Selatan ini itu maksudnya apakah intensifikasi kan, apakah optimalisasi atau apa tujuannya? Berkaca dari kegagalan masa lalu, menurut Dwi, semestinya pemerintah mengambil langkah kebijakan dengan memperhatikan kaidah pengembangan pertanian. Seperti kesesuaian tanah dan agroklimatologi, kelayakan infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani, faktor budidaya, serta isu sosial dan ekonomi.